wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur karena sudah dibertemukan lagi dalam keadaan sehat wal afiat. Pada kali ini saya ingin menyampaikan materi perkuliahan bahasa Arab 1 khususnya untuk para prodi di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. Ya, dalam bahasa Arab 1 ini nanti ada pembahasan-pembahasan yang secara umum memang masih dasar, tetapi kedasaran inilah yang kadang-kadang banyak orang tidak mau untuk mempelajarinya. Tetapi karena bahasa Arab itu sangat dalam dan luas, maka penting dipelajari dasar-dasar ini, sehingga saya memuatkan materi ini dalam perkuliahan supaya para mahasiswa dan mahasiswi benar-benar menguasai bahasa Arab, bukan hanya sekadar untuk berbicara, tetapi lebih ke nilai-nilai ibadah, fungsional ibadah ya, yang memang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis. Dan untuk memahami itu semua diperlukan alat-alat atau kemampuan-kemampuan di bidang dasar-dasar bahasa Arab ini. Dalam pembahasan ini khususnya saya ingin menyampaikan diawali dengan kalam. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya kalam. Kalau di dalam bahasa Indonesia kalimat. Karena kalimat itu terdiri daripada beberapa kata dan suku kata. Kalau dalam bahasa Arab kalam itu terdiri daripada beberapa lapad. Baik lapadnya berbentuk isim, berbentuk fi'il, atau berbentuk huruf. Gitu. Maka kemudian bahasa Arab ini, khususnya kalam ini, bagiannya ada 3, yaitu ada isim, ada fi'il, dan huruf. Ya, jadi ada 3 bagian kalam. Tetapi hurufnya huruf yang memiliki arti, yang ada maknanya, bukan huruf hijaiyah yang 28 itu, alif, ba, ta, ta, jim, dan seterusnya. Bukan huruf-huruf itu, karena huruf-huruf itu tidak memiliki makna. Yang termasuk bagian kalam di sini adalah huruf yang bermakna seperti huruf khofad umpamanya. Huruf khofad itu seperti min yang bermakna dari, ila bermakna ke umpamanya. Ya itulah huruf-huruf yang bermakna, sehingga huruf-huruf inilah yang termasuk dalam kategori bagian kalam. Ya. Kemudian apa ciri isim? Isim dapat diketahui daripada cirinya minimal ada 4 menurut Syekh Son Haji. Yang pertama karena khofad. Ya. Khofad itu untuk sementara kita artikan kasroh. Ya. Kasroh. Ya. Seperti al-kitabi. Ya. Itu al-kitabi. Ya. Atau fil kitabi. Kitabi itu dibaca huruf ba-nya, ujung kata kitab itu kan ba, ya, itu dibaca kasroh, berarti itu khofad. Maka oleh karena itu bisa diketahui dari ciri khofad inilah bahwa al-kitabi itu adalah isim. Kemudian yang kedua, ciri isim itu adalah bisa ditanwinkan, ya. Kitabun, kitaban, ataupun kitabin. Itu kan ba-nya itu, huruf terakhirnya itu bertanwin, ya, gitu. Tanwin domah, tanwin fathah, atau tanwin kasroh.
umpamanya ya. Nah, ustadzin, ustadzan, ustadun juga itu adalah isim. Kenapa? Karena bisa ditanwinkan. Kemudian ciri selanjutnya adalah dimasuki alif lam. Ya, jadi bisa dimasuki alif lam. Ya, ada alif lamnya. Contohnya al ustadu, al kitabu itu kan bisa saja kitabun, bisa saja ustadun. Sekarang kita nemunya sudah beralif lam, al kitabu, kemudian al ustadu umpamanya, atau al madrasatu dan lain sebagainya. Berarti kita bisa tahu bahwa kalimat atau lafaz itu adalah lafaz isim. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Kemudian ciri isim berikutnya adalah dimasuki huruf khofad, atau sebelum kata tersebut ada huruf khofad. Seperti umpamanya min ustadin. Nah, itu kan ustadin, sebelumnya ada min. Dan min ini adalah huruf khofad. Nah, sebelum ustadin ada huruf khofad, maka ustadin ini bisa dipastikan merupakan lafaz isim. Karena sebelumnya ada huruf khofad. Istilahnya itu adalah bidukhuli harfil khofdi, dimasuki huruf khofad. Jadi bukan dimasukin kayak ada lubangnya gitu ya, si lafadznya ada lubangnya, huruf khofadnya masuk gitu, bukan begitu. Jadi artinya dimasukin ini hanya letter leknya saja, bidukhuli harfil khofdi, dimasuki, tapi pada implementasinya bukan dimasuki tapi sebelumnya gitu ya. Sebelum kata tersebut, sebelum lafaz tersebut ada huruf khofadnya gitu. Nah, itu isim. Kemudian ciri fi'il apa? Ciri fi'il itu adalah yang pertama sebelumnya ada qad atau bidukhuli qad ya. Sebelumnya ada qad seperti qad qomatis shalah. Qad qomat ya, itu qomat itu pasti fi'il. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata qad. Artinya benar-benar. Benar-benar telah berdiri. Apa as-sholatu salat. Kemudian yang kedua, sebelumnya itu ada sin. Cuman kalau sin itu tidak terpisah kayak qad ya, terpisah. Kalau sin itu nyambung seperti saya lamun ya, asalnya ya lamuna. Itu kan fi'il mudhari ya. Kalau kita tahu bahwa itu fi'il mudhari, tapi sebelum tahu itu fi'il mudhari dari sisi yang lain, maka ketika kita tahu bahwa awalnya tuh sin, itu orang awam pun bisa langsung memprediksi, menyebutkan bahwa itu adalah fi'il. Kenapa? Karena sebelumnya ada sin ya. Walaupun nanti kalau kita sudah paham, tidak semua kata yang awalnya sin itu adalah fi'il ya, seperti sapirun umpamanya. Sapirun itu bukan fi'il tapi isim ya, isim fa'il itu namanya nanti ya. Nah, tetapi untuk sementara saja dulu ini, jadi untuk mengetahui fi'il itu sebelumnya berhuruf sin. Kemudian ada saufa ta'lamun umpamanya. Asalnya ta'lamun ya, kemudian sebelumnya ada saufa. Maka sudah dipastikan bahwa ta'lamun itu adalah merupakan lafaz fi'il. Kenapa? Karena sebelumnya ada saufa. Nah, saufa ini sama dengan qad, itu terpisah daripada fi'ilnya. Beda dengan sin tadi ya, nyambung dengan fi'ilnya. Ya'lamun ada sin, saya lamun disatukan sin dengan ya. Kemudian ciri selanjutnya untuk fi'il ada ta'tanis ya, seperti qomat. Asalnya koma, kemudian dikasih ta'tanis jadi qomat. Sudah dipastikan bahwa qomat itu berarti merupakan fi'il. Dan dipastikan juga fi'ilnya itu fi'il madi. Karena nanti kita akan tahu bahwa fi'il itu kan ada 3 ya. Fi'il itu kata kerja. Ada kata kerja sekarang, kemudian atau yang akan datang itu fi'il mudhari namanya. Ada kata kerja yang lampau, yang selesai itu fi'il madi namanya. Kemudian kata perintah, kata kerja perintah itu fi'il amar namanya. Nah, untuk ta'tanis itu khusus ya hanya bisa masuk kepada fi'il madi, fi'il ya atau kata kerja yang lampau. Seperti qomat, artinya telah berdiri, bukan sedang atau akan berdiri, tetapi telah berdiri. Atau umpamanya qoro'a, telah membaca. Agak bingung, tiba-tiba ada qoro'at ya. Oh, itu sudah dipastikan. Bisa langsung memastikan bahwa qoro'at ini merupakan fi'il dan pasti fi'il madi.
Kenapa? Karena ada ciri tak tanis. Kemudian selanjutnya bagian kalam itu ada huruf. Ya, ada huruf. Lalu apa ciri huruf? Huruf itu tidak memiliki ciri kayak fi'il dan isim. Jadi selama tidak memiliki ciri, berarti itu adalah apa? Itu ya apa namanya? Huruf. Ya. Nah, huruf itu banyak, nanti ada huruf ataf ya. Kemudian termasuk juga nanti dorob ya, huruf dorob ya, dorob zaman, dorob makan lah, kita kategorikan saja huruf ya. Kemudian ada kana, umpamanya kana dan dona dan selanjutnya ya. Itu adalah huruf yang nanti bisa merubah mubtada menjadi isimnya dan khobar mubtada menjadi khobar kana atau khobarnya ina. Nah, yang harus kita hafalkan terlebih dahulu, yang sudah paling awal itu ada huruf khofad sebagaimana tadi yang masuk kepada isim. Huruf khofad paling tidak di sini ada 12 ya. Kita ngambil dari kitab Jurumiyah karangan Syekh Haji rahimahullah, bahwa 12 di situ yaitu min ya, ila, an, ala, fi, ruba, ba ya, kaf, lam, wawu kosam, ba kosam dan tak kosam ya, ada 12. Min artinya dari, ila ke, an tentang, ala di atas, fi di dalam ya, ruba terkadang. Nah, kemudian kaf itu seperti atau bagaikan, kal ustadi seperti angta kal ustadi, kamu bagaikan Pak Guru. Angta ka ustadi, kamu bagaikan guru saya gitu ya. Kemudian ada ba itu umpamanya katab tu bil kolami, saya menulis bil kolami dengan pulpen gitu ya. Gitu. Kemudian ada fi ya, tadi fil madrasati umpamanya di dalam madrasah. Ya, ada selanjutnya wawu kosam. Semuanya wawu kosam, ba kosam, ta kosam itu artinya demi wallahi, demi Allah, tallahi demi Allah. Kemudian billahi sama artinya demi Allah. Nah, itu saja dulu. Selamat mencoba menghafal dan mempraktekannya di dalam bahasa Arab, baik itu Al-Qur'an ataupun umpamanya tafsirnya nanti, kemudian hadis ataupun fikih ataupun karangan-karangan ulama yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran agama Islam yang memang bersumbernya atau menggunakan bahasa Arab, atau termasuk nanti kita akan menjadikan sebuah kebiasaan di dalam komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Arab, tentunya bahasa Arabnya bahasa Arab yang fusha, yang fasihat, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Session ini saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.